wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Darmawan Setiaji dari kelas 3A PLN BP 170102403, Prodi Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Yang terhormat Bapak Roswaldi selaku Ketua Prodi Teknik Listrik, yang terhormat Ibu Febrianti selaku pembimbing 1 saya, yang terhormat Bapak Al-Fadli selaku pembimbing 2 saya, yang terhormat Bapak Triartono selaku Ketua Penguji saya, yang terhormat Bapak Nasrul sebagai Sekretaris Penguji saya, dan yang terhormat Bapak Saluyun Anwar sebagai penguji saya. Pada video ini saya akan menjelaskan alat tugas akhir yang saya buat, yaitu berjudul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Tegangan Drop dan Tegangan Lebih pada Transformator via SMS berbasis Arduino Uno. Jadi pada alat ini saya harapkan nantinya bisa membantu petugas PLN dalam mengetahui pembacaan tegangan pada setiap trafo distribusi, sehingga apabila terjadi tegangan drop atau tegangan lebih pada salah satu fasa transformator tersebut, maka secara otomatis akan mengirimkan input SMS kepada petugas PLN, dan dengan cepat petugas PLN mengetahui indikasi bahwa telah terjadi tegangan drop atau tegangan lebih pada sebuah transformator. Kemudian maka dengan secara cepat petugas PLN tersebut menuju ke lokasi transformator yang mengalami tegangan drop atau tegangan lebih tersebut, dan menindaklanjuti untuk menstabilkan tegangan pada transformator tersebut dengan menaikkan atau menurunkan tab changer trafo tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan pada alat rancang bangun pendeteksi tegangan drop dan tegangan lebih ini. Yang pertama, saya menggunakan steker untuk mendapatkan tegangan supply dari sumber PLN 220 volt. Kemudian saya menggunakan power supply switch mode atau catu daya. Input dari power supply ini yaitu tegangan AC 110/220 volt dan tegangan outputnya yaitu sebesar 12 volt DC. Selanjutnya saya menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno ini yaitu sistem pengendali dengan sebuah microcontroller yang dapat membuat program yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dan selanjutnya saya menggunakan 3 buah sensor tegangan, yaitu berfungsi untuk mendeteksi tegangan listrik yang mengalir pada sebuah rangkaian. Range dari pembacaan sensor tegangan ini yaitu 110 sampai 250 volt AC. Selanjutnya saya menggunakan LCD 20x4 yang digunakan untuk memantau atau menampilkan data dari hasil pengukuran tegangan yang dilakukan oleh sensor tegangan ZMPT 101B tadi. Selanjutnya saya menggunakan SIM 800i yang berfungsi untuk komunikasi antara sistem dengan smartphone. Modul GSM SIM ini nantinya akan bertugas untuk sebagai pengirim data dari sistem ke smartphone. Dan yang terakhir, saya menggunakan sebuah smartphone untuk bisa mengirimkan input SMS bahwa terjadi tegangan drop pada salah satu fasa dan memberikan pembacaan tegangan pada setiap fasanya. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian simulasi alat rancang bangun alat pendeteksi tegangan drop dan tegangan lebih transformator via SMS ke smartphone. Untuk rangkaian simulasinya kita menggunakan supply 3 fas 1 buah dan supply dan variak 1 fas sebanyak 3 buah. Input variak ini masing-masing fasanya kita hubungkan ke supply 3 fasa, dan netral dari variak ini kita couple masuk ke supply 3 fasa. Keluaran dari variak ini masing-masing 3 buah kita hubungkan ke sumber lampu masing-masing fasanya untuk
variak 1 untuk beban lampu fasa R, variak 2 untuk beban lampu fasa S, dan variak 3 untuk beban lampu fasa T. Kemudian juga kita pasang multimeter pada setiap beban untuk mengukur tegangan yang terbaca pada beban lampu tersebut. Langsung saja kita simulasikan. Yang pertama kita mencoba simulasi pada drop tegangan fasa R. Nampak di kondisi saat ini yaitu kondisi tegangan masih normal setiap fasanya, yaitu fasa R yaitu 212, fasa S 218, dan fasa T 215. Kemudian kita coba turunkan tegangan pada fasa R sampai tegangan tersebut di bawah 198. Nampak tegangan yang terukur pada multimeter fasa R yaitu 198 volt. Kemudian otomatis terjadi drop tegangan pada fasa R, dan kemudian dalam selang beberapa detik akan muncul SMS dari SIM tadi ke HP. Nampak SMS-nya yaitu terjadi drop tegangan pada fasa R yang tegangannya yaitu tegangan fasa R yaitu 119, fasa S yaitu 221, dan fasa T yaitu 215. SMS yang terkirim sama dengan pembacaan tegangan yang terkirim pada LCD. Baiklah, untuk simulasi selanjutnya kita coba mendrop terjadi indikasi drop tegangan pada fasa S. Tegangan yang terukur saat ini pada ketiga fasa yaitu fasa R 214, fasa S 219, dan fasa T 215. Kita coba turunkan tegangan pada fasa S sampai tegangannya kecil dari 198, itu sebesar 122. Kemudian maka akan terjadi indikasi drop tegangan pada fasa S seperti nampak tegangan pada LCD. Tegangannya itu fasa R 215, fasa S 124, dan fasa T 215. Kemudian selang beberapa detik kemudian maka akan terkirim SMS pada HP bahwa terjadi drop tegangan pada fasa S, dan terkirim pembacaan tegangannya pada ketiga fasanya yaitu fasa R 215, fasa S 122, dan fasa T 215. Nah, untuk simulasi selanjutnya kita akan mencoba indikasi drop tegangan pada fasa T. Nampak pada pengukuran tegangan saat ini yaitu masih tegangan normal ketiga fasanya, yaitu fasa R 214, fasa S 215, dan fasa T 214. Kemudian kita akan mencoba untuk memberikan indikasi drop tegangan pada fasa T. Kemudian kita turunkan variak pada fasa T sehingga tegangannya terbaca 140. Maka sensor ZMPT tadi akan juga membaca tegangan yang terukur dan tampil pada layar LCD, yaitu tegangan pada fasa R yaitu 214, fasa S 218, dan fasa T 139. Kemudian selang beberapa waktu kemudian akan terkirim SMS ke HP bahwa terjadi drop tegangan pada fasa T, dan juga terkirim pembacaan tegangan yaitu fasa R 214, fasa S 218, dan fasa T 140. Selanjutnya kita akan mencoba ini terjadi tegangan lebih pada fasa R. Tampak tegangan yang terukur sekarang masih tegangan normal ketiga fasanya, yaitu fasa R 213, fasa S 215, dan fasa S 218. Kemudian kita akan mencoba memberi indikasi drop tegangan lebih pada fasa R, dan kita naikkan tegangan pada variak fasa R di atas 231 volt. Tampak tegangan yang terbaca sekarang yaitu 238, dan sensor ZMPT juga akan mendeteksi tegangannya yang ditampilkan pada LCD. Tampak tegangannya pada LCD, dan kemudian beberapa saat kemudian akan terbaca mengirim pesan ke HP
bahwa terjadi tegangan lebih pada fasa R, dan juga besar tegangannya setiap fasanya, yaitu fasa R 248, fasa S 218, dan fasa T 218. Selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan bahwa terjadi tegangan lebih pada fasa T. Tempat tegangan normal yang terukur saat ini masih dalam kondisi normal, yaitu fasa R 216, fasa S 218, dan fasa T 218. Kita akan mencoba mengirimkan indikasi terjadi tegangan lebih pada fasa T dan menaikkan tegangan pada fasa T sampai tegangannya di atas 231. Tempat tegangan yang terbaca pada multimeter yaitu 237. Kemudian sensor tegangan juga akan mendeteksi besar tegangannya dan menampilkannya pada layar LCD. Tempat tegangan ketiga fasanya, fasa R 217, fasa S 220, fasa T 234, dan selang beberapa saat kemudian akan terkirim SMS ke HP bahwa terjadi tegangan lebih pada fasa T, dan juga terkirim pembacaan tegangannya ketiga fasanya, yaitu fasa R 217, fasa S 221, dan fasa T 235.